Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Allah selalu nikmat iman dan Islam. Wassalatu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah di edisi kali ini kita akan bahas terkait berbagai macam kasus ya dalam memanage keuangan secara syariah. Dalam video kali ini saya akan berikan dua contoh terkait bagaimana sih kita seorang yang akan menjadi calon pengelola keuangan syariah gitu kan. Yang pastinya kita semua akan jadi pengelola keuangan syariah itu memanage keuangan, terutama pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer. Nah, di antara kebutuhan primer yang pertama mungkin transportasi ya, teman-teman. Mungkin di zaman sekarang mobil itu sudah menjadi suatu kebutuhan yang katakanlah bisa dikatakan sekunder, sebagian orang mengatakan itu primer seperti itu. Nah, langsung saja, misalnya ada case seseorang dia butuh mobil. Apa aja mobil apa aja sebenarnya sih. Cuman dalam hatinya dia itu punya keinginan untuk beli mobil katakanlah mereknya Terios yang agak deluxe ya. Agak deluxe yang harganya sekitar 250 juta, 250 sampai 250 juta. Itu kan. Itu keinginan ya. Tapi kebutuhannya dia punya mobil seperti itu. Nah, jadi ini adalah case ya. Jadi kita harus sebagai manajer keuangan syariah itu kita harus bisa membedakan antara keinginan sama kebutuhan. Nah, tentunya kebutuhan itu harus diutamakan dulu pastinya. Keinginan boleh, tapi kebutuhan lebih diutamakan. Nah, case-nya sekarang adalah dia hanya punya gaji katakanlah 7 juta per bulan dengan kebutuhan bulanan sebanyak 4,5 juta. Kalau mungkin dia punya istri, punya anak segala macam, untuk sekolah anak segala macam, dia punya cukup banyak kebutuhan bulanan. Jadi anggaran yang tersedia di setiap bulan itu sekitar 2,5 juta per bulan untuk membayar cicilan selain untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Selain itu ternyata dia juga mendapatkan katakanlah warisan gitu kan sebesar 50 juta cash. Nah, bagaimana cara dia dengan kasus seperti ini? Bagaimana cara seorang itu manage keuangannya? Saya akan berikan dua pilihan ya, jadi teman-teman bisa membandingkan mana yang lebih baik di antara dua pilihan ini. Oke, pilihan pertama adalah dengan menggunakan skema hutang. Jadi saya selalu berusaha membandingkan ada dua skema ya, skema hutang sama skema cash. Skema cash. Kalau skema hutang ini yang paling banyak umum dilakukan oleh orang-orang di Indonesia secara umumnya. Atau di dunia pada umumnya juga banyak sekali menggunakan skema seperti ini. Ini paling gampang, ajukan pembiayaan via bank atau via leasing langsung ke dealer. Nanti ke dealer juga nanti akan mengarahkan kepada bank atau leasing. Bayar DP sesuai dengan kemampuan. Karena tadi dia kasusnya dia punya uang cash katakanlah 50 juta. Bayar DP-nya 49. Ini saya sudah coba pakai aplikasi tertentu ya. Ada aplikasi di berbagai macam di website. Itu dapatnya sekitar 49 juta cicilannya. Dengan cicilan sebesar 4 juta selama 5 tahun. Jadi kalau kita hitung, jadi gini ya, jadi kalau dia DP-nya 49 juta, ingin mendapatkan mobil yang tadi kan mobilnya kan harganya kan 224 juta ya teman-teman ya. Dia harus serius. Karena dia harus bayar uang DP 49 juta dengan cicilan itu paling paling murah ya, itu sekitar 4 jutaan. 3,9 sampai 4 juta selama 5 tahun itu tiap bulan dibayar. Padahal tadi dia mampunya sebenarnya itu hanya 2,5 juta per bulan. Nah, maka setelah 5 tahun, kita akan menghitung berapa sih uang yang dia keluarkan. Nah, uang yang dikeluarkan ternyata cukup banyak ya. Jadi 49 juta ditambah 4 kali 60. 460 ini 60 bulan itu selama 5 tahun. Jadi kira-kira nih uang yang dia bayarkan sekitar 289 juta rupiah. Ya, 289 juta rupiah. Jadi cukup banyak ya teman-teman. Nah, risikonya kalau mulai skema ini yang paling kelihatan adalah dia akan terbebani secara kebutuhan bulanan. Artinya dia kan punya kebutuhan bulanan 4,5 juta ya. Artinya itu dia harus kurangi itu kebutuhan itu, dia harus hemat, benar-benar hemat gitu ya kan. Yang kedua, dia pastinya kalau kita ngomongin syariah, dia pastinya akan terjerat yang namanya riba seperti itu. Ya. Oke, ini skema pertama. Ini angka ini yang 289 ini bisa lebih tinggi ya. Ini skema awal. Jadi mungkin bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Oke. Nah, skema yang kedua adalah dengan skema cash. Jadi coba kalian bayangkan ya. Kalian punya uang 50 juta cash tadi kan.
Itu sebenarnya bisa kalian belikan mobil second yang langsung ada gitu kan, jadi kita nggak perlu bayar kredit, mobil second katakanlah Toyota Vios tahun 2011 tuh saya cek di marketplace terus harganya sekitar 50 juta ya. Bahkan kalau kita ke Jakarta atau di Bogor bisa lebih rendah daripada itu. Artinya dia langsung dapat cash kan, dapat mobil langsung. Artinya kebutuhan dia secara umum itu sebenarnya kebutuhannya terpenuhi. Karena kan kebutuhan dia kan hanya beli mobil ya. Gak harus beli mobil dengan stereo tadi kan. Tapi kalau kita sebagai manajer keuangan tentu kita bisa mengatur keuangan bagaimana uang itu tapi dengan stereo itu bisa tetap didapatkan gitu kan. Jadi yang penting saat ini dia udah punya mobil gitu. Jadi caranya yang paling pertama adalah beli aja mobil second gitu. Mobil second karena gini ya, mobil second itu kan kalau kalian jual beli hari ini jual lagi itu harganya nggak turun gitu kan. Tapi kalau kalian beli mobil baru beli hari ini besok harganya pasti nggak turun. Seperti itu. Jadi kalian bisa gunakan uang 50 juta tadi cash untuk beli mobil apa aja second ya. Ini salah contoh aja ini bukan promo ya. Macam-macam mobil yang harga 50 juta itu banyak sekali. Nah, selama 5 tahun, ya, anggarkan 2,5 juta dari sisa uang kalian bulanan itu untuk menabung emas, gitu kan? Dengan estimasi peningkatan harga emas setiap tahun adalah 10%, maka didapatkanlah, katakanlah setelah 5 tahun dapatkanlah 100 gram emas. Biasanya emasnya kan setelah 5 tahun akan naik ya. Jadi 2,5 juta kalian itu kalian tabung beneran. Ditabung tapi dalam bentuk emas. Ya, jadi tiap tahun ada uang sisa 2,5 juta tabung beli emas, kalau sekarang kan harganya sekitar 1 gram ya, 1 gram itu sama 1 juta, dapatlah 2,5 juta. Nah, 2,5 gram emas per bulan, katakanlah harga selalu naik, jadi kira-kira dikurangi dapatlah 100 gram emas. Nah, setelah 5 tahun ya, ini kasusnya sampai setelah 5 tahun Toyota Vios tadi bisa kalian jual. Adalah harga jualnya yang awalnya kalian beli 50 juta, kalian bisa jual seharga 40 juta. Nggak terlalu turun lah gitu kan setelah 5 tahun gitu kan. Kalian udah katakanlah udah pakai mobil itu selama 5 tahun kan, ya anggap aja itu pos untuk kalian makainya lah gitu kan. Lalu kalian juga bisa jual emas tadi, 100 gram emas dengan harga 3,5 juta ya satu per ininya. Selama 5 tahun dapatlah 350 juta. Ya, juta. Nah, katakanlah diestimasikan harga real itu naik menjadi 300 juta gitu kan. Ya 300 juta berarti kalian akanlah mendapatkan uang terkumpul itu ada 390 juta. Sedangkan harga mobil impian kalian itu hanya 300 juta. Artinya masih ada surplus di sini, yaitu sebesar 90 juta seperti itu. Ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk skema cash bagaimana kita mengatur keuangan kita dengan start yang sama dengan apa ya? Ya, start yang sama ya. Artinya sama-sama punya uang cash 50 juta, punya tabungan punya gaji bulan 7 juta. Itu yang satu dia dapat mobilnya langsung ya di Terios, tapi dia dengan resiko selama 5 tahun dia akan hidupnya mepet gitu kan, hidupnya selalu apa namanya? Ya karena kan dia harus bayar cicilan 4 juta ya sebenarnya dia nggak mampu, tapi dia paksakan gitu kan. Yang kedua dia juga selama 5 tahun juga terjerat riba. Jadi dapat katakanlah dapat dapat resiko dunia akhirat lah gitu ya. Di dunia dia merasa terbebani, di akhirat juga ada tanggungan dosa riba seperti itu. Beda dengan skema case tadi ya. Skema case tadi dia sama-sama punya mobil di tahun pertama. Jadi mobilnya mobil second, oke lah nggak apa. Dia bersabar sebentar gitu kan. Sambil menabung emas. Setelah 5 tahun dia bisa beli mobil yang sama dengan yang skema hutang tadi. Bahkan dengan adanya surplus itu uangnya malah berlebih lagi. Bisa untuk beli yang lain, bisa untuk investasi rumah dan lain sebagainya. Dan dia adalah suatu bentuk ya, bagaimana kita memanage keuangan ya. Ya, jadi ini bedanya orang yang kuliah sama nggak kuliah. Jadi kita harus melihat, harus pintar bagaimana manage keuangan sehingga secara jangka panjang uang yang kita pegang sekarang ini bukan malah berkurang atau bukan malah menjadi sesuatu yang membebani, tapi malah bertambah dan menjadi sesuatu yang berkah. Kasus kedua, sekarang kita ambil kasusnya adalah rumah. Katakanlah ada kalian punya uang cash 20 juta dengan pendapatan 5 juta per bulan. Ini common sekali, banyak sekali orang yang punya kasus seperti ini. Dengan biaya hidup bulanan katakanlah 3,5 juta ya. Kalau kita lihat sekarang di beberapa daerah itu rata-rata di Indonesia ini pendapatannya adalah UMR-nya adalah 3,5 juta per bulan. Seperti itu. Nah, bagaimana cara dia untuk mendapatkan rumah?
Ada dua skema, ya. Skema yang pertama adalah skema KPR, yaitu mencicil rumah. Skema yang kedua adalah membangun rumah. Ini beda ya, antara mencicil sama membangun rumah. Jadi kita harus pahami. Nah, yang pertama adalah katakanlah dia ingin rumah yang tipenya 36, luas tanahnya 120 meter ya. Dengan harga cashnya itu adalah 150 juta. Dengan harga cash 150 juta. Biasanya DP itu sekitar 20 sampai 30% ya, seperti itu. Katakanlah kita ambil ya, ini DP-nya katakanlah 20 juta gitu kan, karena dia subsidi segala macam, dia DP-nya 20 juta. Seperti itu. Cicilan 15 tahun dengan biaya bulanan dengan cicilan bulanannya adalah sebesar 1,5 juta selama 15 tahun. Jadi kalau kita hitung secara kasar aja, ini gampang aja, ini nggak pakai rumus apa-apa. Jadi kalian bisa hitung secara kasar aja. Sebenarnya berapa sih yang kalian bayar selama 15 tahun? Setelah kita hitung 20 juta ditambah dengan 15 kali 1,5 itu sama dengan 290 juta rupiah. Ya. Jadi kalau kalian hitung 15 kali 1,5 ini sama dengan 270 juta ditambah uang DP tadi 20 juta, totalnya adalah ini saya kasih warna yang lain aja biar kelihatan. Nah, totalnya adalah 250 juta. Ini adalah uang yang kalian bayarkan untuk mendapatkan rumah tipe 36 dengan luas tanah 1,2 ya, 1,2 tumbuk kalau di Jambi ya, 120 meter. Ini output yang kalian dapatkan rumah tipe 36 dengan luas 1,2 tumbuk yang tentunya kalau kalian rumah KPR itu perumahan itu masih butuh biaya renovasi yang tidak kita masukkan dalam hitungan ini ya. Biasanya dia mau meluaskan rumahnya, biasanya dia juga mau ada bagian yang dia bongkar gitu kan. Biasa perumahan kan gitu ya. Perumahan kan biasa agak sempit seperti itu. Dan itu tentu butuh biaya. Dan itu nggak saya masukkan di sini. Itu bisa membengkak lagi. Bisa sampai 30, 20, 30 juta, 20 sampai 50 juta lah ya. Sampai 300 juta lebih sebenarnya yang dia keluarkan untuk membangun rumah yang dia inginkan. Nah, bagaimana logikanya kalau kita gunakan dengan skema membangun rumah? Skema kedua ini membangun rumah. Ya. Skema ini sebenarnya yang paling umum diterapkan di zaman dulu, bahkan sebelum ada zaman-zaman modern kayak sekarang. Itu yang zaman KPR. Rata-rata orang zaman dulu tuh pola pikirnya adalah membangun rumah, bukan mencicil rumah. Makanya kalau kita lihat rumah orang-orang tua kita, kakek buyut kita dulu tuh rumahnya gede-gede, besar-besar gitu, bahkan bisa diwariskan pada anak cucunya. Nah, kalau anak zaman sekarang malah rumahnya kecil-kecil ya. Padahal yang kuliah lebih banyak zaman sekarang daripada yang zaman dulu. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Coba kita lihat, coba kita perhatikan lebih mendalam. Katakanlah kalau kita beli tanah di luar kota Jambi lah, katakanlah kalau Jambi di Talang Belido, di Talang Duku, segala macam, itu harganya masih sekitar 10 juta per tumbuk. Ya, 10 juta sampai kalau kita beli langsung ke tangan pertama ya, kita 10 juta, 15 juta, 20 juta per tumbuk. Ya. Katakanlah beli tanah, dapatkanlah 2 tumbuk sebesar 2 juta. Artinya ini luas tanahnya itu kalau yang belum tahu tumbuk itu sama dengan 100 meter. Katakanlah dapatlah luas tanah sekitar 200 meter. Ya, 200 meter persegi. Ya, ini udah cukup luas ya. Udah lumayan untuk rumah. Setelah itu dia nabung emas selama 5 tahun. Katakanlah dengan tabungannya sama ya. Kalau yang di skema mencicil ini dia mencicil 1,5 juta per tahun, per bulan maaf. Di skema membangun ini dia juga menabung bahasanya dengan total yang sama itu 1,5 juta per bulan untuk dibelikan emas ya. Jadi ini uang 1,5 juta ini digunakan untuk menabung emas selama katakanlah 5 tahun saja. Gak usah sampai 15 tahun, 5 tahun saja. Katakanlah dapatkanlah 50 gram emas. Ya, 50 gram emas katakanlah dengan emas ini karena selalu naik harganya, dijual setelah 5 tahun dapatlah angka 75 juta rupiah. Ya. Jadi intinya dia selama 5 tahun ini belum punya rumah. Ya. Kalau yang kawan sebelah ini yang masih rumah, dia di tahun pertama dia udah punya rumah KPR dengan cicilan tertentu. Nah, jadi selama 5 tahun dia mengontrak rumah selama 5 tahun. Katakanlah 1 tahunnya itu kalau di rata-rata kalau di Jambi ini ngontrak rumah itu 6 juta per tahun ya. Berarti kalau 5 tahun berarti 30 juta rupiah. Ya. Jadi dia ada biaya yang keluar 30 juta untuk bayar kontrakan seperti itu. Nah, setelah 5 tahun dia mulai membangun rumahnya sendiri.
membangun rumahnya sendiri, digunakan uang tabungan emas tadi sebanyak 75 juta. Ini udah lumayan ya kalau sekarang 75 juta ini udah bisa dapat ya katakanlah pondasi sama apa tuh bangunan merah lah gitu, bata merah tak belum diplester gitu kan. Belum diplester itu udah dapat lah insyaallah. Ya. Terus dia juga kalau pengen karena tanahnya cukup luas, dia bisa nambah untuk dia renovasi rumah selama 5 tahun. Dia bisa nyicil, dia bisa nabung berangsur tiap bulan 75 juta itu untuk selama 10 tahun. Ini biar kita sama dengan kawan sebelah ya, dia kan 15 tahun ya. Jadi selama 5 tahun pertama dia menabung, 10 tahun berikutnya dia hanya menabung uangnya untuk renovasi rumah seperti itu. Dia tabung 1,5 juta itu per bulan tuh untuk renovasi rumah segala macam. Nah, dia setelah 5 tahun nambah 5 juta bisa nambah untuk plester, bangun atap lah, keramik segala macam, diluaskan lagi rumahnya segala macam, bikin kolam segala macam. Jadi kalau kita hitung selama 15 tahun total yang ia bayar itu kita tambahkan 75 juta tambah 75 juta sama dengan 150 tambah biaya kontrakan 30 dan uang untuk beli tanah di 20 juta. Jadi dia hanya keluar uang sebanyak 200 juta rupiah. Ya. Outputnya apa? Ternyata outputnya itu adalah rumah seluas 2 tumbuk dengan desain yang bisa dia custom sendiri sesuai dengan kebutuhan. Artinya tentu kalau kita lihat secara jangka panjang, dengan skema membangun rumah ini dia lebih untung. Tanah lebih luas, rumahnya juga sesuai dengan spek yang dia inginkan, luasnya sesuai dengan dia inginkan, gitu kan. Dan dia bisa custom sesuai dengan kebutuhan, bisa bangun kolam segala macam dengan dana yang tentunya lebih murah daripada dengan skema mencicil rumah. Sedangkan kalau kita lihat mencicil rumah ini, rumahnya udah kecil gitu kan, masih ada biaya perawatan dan totalnya yang dibayar sangat lebih besar daripada dengan skema membangun rumah. Nah, ini teman-teman bisa cek sendiri nih, ternyata kalau kita hitung secara detail, kalau kita membangun rumah itu ternyata lebih murah daripada kita mencicil dengan KPR. Jadi ini bisa kita pikirkan kembali ya, karena KPR ini sendiri lebih banyaknya mudaratnya ya, dari sisi ribanya lebih banyak ya, lebih dekat kepada riba. Oke, nah kenapa coba kita lihat pembandingan apa bedanya mencicil sama membangun rumah. Kenapa KPR lebih mahal? Jadi ternyata KPR itu lebih mahal kalau kita lihat ternyata emang karena dia melibatkan banyak pihak. Ya. Jadi ketika kita mencicil KPR ada pihak developer yang dilibatkan. Ada pihak bank yang tentunya yang paling banyak mendapatkan keuntungan daripada skema ini. Tapi dia juga punya keuntungan tentunya ya. Keuntungannya adalah DP-nya ringan dan pastinya dia udah dapat rumah jadi ya. Ini yang menjadi salah satu yang paling menggoda orang. Dengan uang 1 juta, 5 juta udah dapat kunci segala macam ya. Padahal setelah itu akan banyak beban jangka panjang yang harus dia tanggung selama 15 sampai 20 tahun ya. Karena dia harus bayar cicilan setiap bulan gitu kan. Nah, sedangkan kalau dalam skema membangun itu membangun itu tidak lebih murah pastinya. Kenapa? Karena tidak melibatkan banyak pihak. Artinya kita langsung dari tangan pertama gitu kan, kita beli tanah, nyewa tukang, selesai gitu kan. Hanya hanya urusan kita sama yang punya tanah sama yang tukangnya saja gitu kan. Jadi nggak melibatkan developer atau bank. Karena dalam skema KPR itu yang paling dibutuhkan pertama adalah bank, yang kedua adalah developer. Seperti itu. Nah, itu kita skip dalam dalam teori ekonomi juga distribusinya kita potong gitu kan langsung aja gitu kan. Otomatis bis apapun tuh kalau kita skip jalur distribusinya pasti akan lebih murah seperti itu. Dan keuntungannya tentu dalam jangka panjang harganya lebih murah, rumah lebih besar dan bisa diatur dengan sesuai selera. Ya, jadi tinggal ini pilihan kalian. Tentunya kalau saya sebagai dosen sini saya bilang skema membangun itu lebih baik untuk kita pakai daripada skema mencicil. Oke, demikian. Selanjutnya kita akan bahas terkait finansial manajemen dalam keuangan